Recording in progress. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Komite, Bapak Haji Fajarudin yang kami hormati, dan Bapak Abu Ashad sebagai wali murid. Putranya kelas berapa, Pak? Kelas 8, Pak. Oh, kelas 8. Dan teman kami, teman sejawat kami, sama-sama asesor, Bapak Daris dari BAN SM Provinsi Jawa Timur. Baiklah Bapak sekalian, tiba saatnya kita pada sesi D, sesi wawancara yang terakhir untuk unsur lembaga. Kita mungkin karena berdua, ya kira-kira kita ada waktu mungkin sampai jam, mudah-mudahan kalau tidak capek nanti jam 4, sesiapnya Bapak, atau nanti kurang-kurang dikit gitu ya. Karena berdua ini biasanya kalau SMK itu 1,5 jam itu ada Dudi, ada alumni, sehingga gantian. Nah, kalau ini kan berdua, mungkin kalau dijatah setengahan itu 1 jam lah layaknya. Kalau mungkin 1,5 jam untuk berdua berat, tidak adil. SMK aja 1,5 jam yuk. Padahal narasumbernya alumni, Dudi, orang tua, berarti 4 orang gitu ya. Lebih cepat, Baik. lebih baik, Pak. Lebih cepat, baik. Terima kasih banyak, Bapak. Bapak terkait dengan kami kan sedang mengadakan visitasi, klarifikasi tentang data-data yang diunggah oleh sekolah. Mungkin Bapak saya share coba ini dikit. Mana ya? Wah, ini tahu Pak ya? Bab tanda tangan Pak Haji Fajrudin ya? Iya betul. Oke, ini Bapak ini ada anggaran dana komite. Ini berarti ada iuran komite Pak ya? Iuran komite. Ada ya? Iya. Berapa per siswa? Rata atau berbeda? Kalau iuran komite itu kan gimana ya? Enggak Pak. Istilahnya kan di sini kan enggak harus. Berarti kita tinggal menunggu sesuai kebutuhan cuma gitu. Sesuai kebutuhan. Enggak. Iya. Itu iurannya per siswa ya? Ya tergantung kebutuhan gitu. Oh enggak itu kan totalnya ada sekian, ada Oh, sekian. iya. Ya sekian yang dia didapat dari seluruh siswa membayar Pak ya. Iuran. Kira-kira apakah semua siswa sama atau memang bagi yang tidak mampu itu panjenengan bebaskan atau mungkin dikategorikan kelompok A, B, C, D dengan yang berbeda? Mungkin yang tidak mampu, ada yang gratis, ada kan carikan Bapak asuh. Bapak asuh. Iya. Oh, berarti kalau Bapak asuh tetap dibayar, Pak. Yang bayar Iya. Bapak asuhnya gitu. Ada itu. Sama gitu ya. Iya, tapi kalau yang nggak mampu ya ada juga yang bebas. Dibebaskan. Sekolah di sini kebanyakan tidak mampu gitu. Ini tidak mampu. Ya, tidak mampu. Kalau segitu, yang Bapak tahu per bulan berapa, Pak? Per bulan seluruh atau Enggak, satu siswa per siswa per bulan. Kan sama kelas 7, 8, 9 sama mungkin atau berbeda? Sama-sama. Sama. 25 atau 35 lupa saya. Oke, Lisa. Iya, terima kasih. Bapak pernah diundang rapat, Pak? Ini saya kok lihat ada absen Bapak ini. Ya, selalu. Absen Bapak ini coba saya lihat daftar, saya lihat dulu. Saya share. Ini Pak Fajarudin Komite SMP, Oh, betul? Betul. Oh, ini waktu apa yang diundang ini, Pak? Wah, sering sekali rapat loh, Pak. Sering rapat ya. Ini ada tanggal 3 Januari 2022. Ini kira-kira masalah apa ini? Januari 2022. Apa ya? Lupa saya, Pak. Lupa. Sering sekali masalah. Sering kali Pak ya, diajar rapat. Oh ini kok Pak. Ini rapatnya nih. Ini rapatnya nih. Rapat penyusunan rencana anggaran. Oh iya. Iya. Nih. Ada fotonya. Tapi Bapak nggak ada fotonya nih.
Betul ya? Betul, betul, Pak Anu betul, diundang ya? betul, betul. Baik. Baik Pak, selain diajak rapat tentang anggaran, menyusun anggaran dan sebagainya, pernah nggak diundang menyusun kurikulum? Kalau kurikulum ya pernah, tapi kan karena saya bukan fokusnya di pendidikan, jadi mengikuti aja. Oh, nggak pernah diundang Pak ya? So, Pak bahas kurikulum mungkin masukan dari komite gitu. Pernah nggak diundang? Nggak. Ya pernah, tapi kan saya kan bukan fokus dari pendidikan, tapi kan cuma mengikuti bagaimana sebaiknya yang kita jalankan gitu aja. Oke, siap. Kemudian kapannya baru saja ini mereview PC. Diundang untuk mereview PC Bapak? Review PC. Jadi PC yang lama itu ternyata kurang bagus, ada yang kurang, diperbaiki. Nah, diundang nggak Bapak? Iya, ya tahu saya. Nggak, diundang nggak? Bukan tahu Pak, bukan tahu. Diundang nggak? Diundang. Tapi mungkin bulan apa tuh? Bulan apa Pak? Bulan apa? Lupa. Bulan apa? Mungkin nggak hadir saya. Nggak hadir ya? Iya. Itu katanya baru itu PC itu sudah lama, udah 3 periode dan Ya, tahun lama. ini 2002 bulan Maret itu berubah. Sejak bulan Maret berubah ada tambahan kreatif. Ada PC yang kreatif gitu. Lupa Pak ya? Iya. Lupa. Baik. Tentang tadi manajemen Pak tentang terkait dengan itu. Mutu lulusan. Menurut Bapak mutu lulusan dari SMP Mida itu gimana? Dibanding dengan sekolah yang terdekat yang Bapak tahu di sekitar Kanigoro. Kalau tahu saya ya alhamdulillah, karena kita lihat lulusan dari SMP Mida itu di lanjutan itu banyak yang diterima di sekolah lancar yang negeri. Di sekolah favorit Pak ya? Sekolah favorit. Favorit itu kalau untuk Kabupaten Blitar apa itu? Yang mana? SMA-nya mana? SMA-nya ada SMA 1, ada SMK 1. Oh, kalau SMK 1. Iya. SMK 1 Kediri Kota apa? SMK 1 Blitar, Kota Blitar. Kota Blitar, Kota Blitar. Kalau yang SMK negeri di sekitar kabupaten apa? Ada di Kademangan. SMK 1 Kademangan. Kademangan, Udanawu. Nggak nyampe ke Jawa, Pak. Dekat sini. Oh, jauh ya? Dekat-dekat situ ya? Oh, paling dekat Kademangan, Pak ya? Kademangan ada di Alia. Oh, Alia ya? Juga ada. Banyak ya masuk situ, Pak ya? Banyak. Kira-kira dari lulusan itu berapa persen, Pak? Yang bisa? 70% ada, Pak. 70% ya? Iya, ada. Tiap tahun kalau ngeluluskan kira-kira berapa, Pak? Tahun kemarin berapa yang diluluskan oleh? Tahun kemarin 54 nggak salah. 54, berarti dua kelas ya Pak? Ya, 2 kelas ya Pak? Kelas. Tahun ini 44. Tahun ini 44 yang akan datang ya? Cuman kok turun ya? Kenapa Pak? Pandemi Pak. Oh pandemi. Masang pandemi turun Pak. Malah kalau pandemi ini yang jauh juga bisa loh daftar karena dengan daring nggak usah jauh-jauh sekolah. Gitu. Tapi kebanyakan waktu pandemi kemarin kebanyakan turun. Saya juga lucu sekolahnya tuh di mana? Turun loh kemana gitu ya Pak ya? Iya, padahal lulusan SMP ke semakin tahun meningkat. Tapi kemana gitu? Nggak dibahas Pak kemana gitu. Kira-kira kemana itu Pak? Semua bingung gitu. Iya, nggak diajar rapat Pak. Diajar rapat bikin mencari. Loh, kenapa sih? Kemana sih ini? Kenapa? Siapa tahu kan pikirannya, wah kenapa nggak datang? Mungkin karena turun atau gimana gitu. Apakah karena mungkin mutu kita turun, akhirnya animonya kurang kan gitu. Tentunya kan kita dibahas. Enggak. Kan itu semua sekolah Pak di sini rata-rata mengeluh seperti itu. Oh, semua sekolah. Iya, kebetulan sekolah kita ini kan dekat SD, dekat MI. Semua rata-rata menurun, satu kelas gitu. Anaknya itu kemana gitu. Iya itu Pak. Mungkin mondo Pak. Mondo. Baik, mungkin biar tidak ngantuk Pak Abu. Pak Abu bukan putranya masih kelas 8 Bu ya? Siap. Kelas 8 berarti kelas 2 baru naik nih. Mungkin selama 1 tahun. Barangkali kalau 1 tahun mungkin ya
lebih banyak daring separuh tahun dan separuh Ya. tahunnya adalah tatap muka kemarin. Nah, kira-kira pernah nggak putranya? Putra atau putri, Pak? Putra, Pak. Putranya itu mengeluh tentang mungkin, Pak, saya dibully, Pak, atau mungkin Pak ada teman saya dibully, Pak, gitu. Pernah nggak mendengar itu? Pernah. Pernah ini. Siapa dia atau temennya mendengarnya? Anak saya sendiri Hah? Dibully oleh temannya. dibully oleh temannya. Dibulinya gimana? Masalahnya gimana? Gimanain? Diucapin, dikata-katain kotor atau dipukul atau dikucilkan? Kata-kata. Dikata-katain ya. Ya kata-kata sebenarnya tidak terlalu menyinggung kalau menurut saya. Ya. Tapi kalau menurut anak saya, ya. Anak sesama teman itu jadi agak ada rasa tersinggung. Ya. Kalau yang bikin tidak mengenakan itulah yang dinamakan bully. Ya. Kira putra Bapak tingginya berapa? Tingginya? Ingin lihat besar kecil? Ya. Berapa? 150-an. 150, agak pendek ya. Besar badannya gemuk atau kecil? Kecil. Kecil. Ah, itu mungkin. Karena kecil akhirnya berani. Kalau gede tinggi besar kayaknya ya gak berani itu. Gak berani gitu. Kayaknya anak saya termasuk tergolong anak tertinggi, Pak. Oh, tertinggi malah ya, SMP ya. Nah, mestinya kan enggak ada yang berani itu mestinya. Kalau secara fisik kuat, Pak. Kuat, enggak berani mestinya. Enggak ada yang berani. Biasanya buliannya itu disangkutkan dengan cewek itu, anak perempuan. Oh, gitu. Mungkin udah mulai pacaran Bapak ya. Seperti itu. Atau kadang-kadang Pak dibully itu tidak hanya kecil loh Pak, gede gebrot gitu. Gembrot gitu. Endut gitu biasanya Pak. Kalau yang sifatnya fisik kayaknya enggak. Enggak ada ya, enggak ada. Ya. Karena pernah saya tanya, ada enggak temanmu yang menghina temanmu yang misalkan punya kelainan? Kalau itu enggak ada yang berat. Nah, terus yang bully itu katanya laki perempuan Pak? Cewek. Ini Pak. Ini bukan bully Pak, ini berarti ada sesuatu kalau bully sesuatu. Wah, putranya paling besar, ganteng lagi, wah, ada sesuatu kalau itu Pak. Ada sesuatu itu. Pak, pertanyaan saya, Pak, kenapa kok rumahnya Bapak berapa jauh dari SMP? Sekitar 2 kilo. Oh, dekat ya, dekat saja. Putranya naik apa kalau ke sekolahan? Naik sepeda. Sepeda motor apa sepeda ontel? Sepeda ontel. Sepeda ontel. Masih enggak malu Pak pakai sepeda ontel Pak? Enggak. Oh, enggak. Keponakan saya 2 Pak di sepeda ontel SMA loh Pak. Iya, yang lain motoran dia montelan ini. Kenapa? Ya karena belum waktunya naik sepeda motor, Pak. Bagus, Pak, bagus. Jadi naik sepeda ontel, Pak, 2 kilo ya, oke. Deket. Temennya banyak. Gini. Kira-kira menurut Bapak, lulusan kenapa ya di samping dekat ya? Tentunya pilihan pertama dekat. Jelas itu. Iya. Yang kedua selain dekat, kadang-kadang walaupun jauh didatangi, Pak. Nah, kenapa kok milih ke SMK MIDA? Dulu anak saya pertama itu juga lulusan dari SMP MIDA. Ini yang kelas yang nomor 2. Nomor 2 juga ke SMP MIDA. Pertama menyekolahkan ke sini dulu anak-anak ya tetangga yang dulunya di SMP negeri dikeluarkan, anaknya karena nakal, terus dipindah ke SMP MIDA ini. Ya setahu kami anaknya kok sopan, nah akhirnya kami masukkan ke sini. Ya, jadi baik, jadi bengkel Pak, anggaplah Pak MIDA ini jadi bengkel gitu Pak ya. Ya semacam. Nah, berarti gurunya pinter-pinter bengkel ya. Terus bengkel. Dari pengalaman anak pertama itu, saya melihat yang guru memanggil anak dengan sebutan le dan duk,
Nah, artinya dari situ semua cara pembelajarannya sudah sempurna ini seperti anak sendiri. Ya udah. Kedekatan, Pak ya, kedekatan. Ini. Ya. Jadi itu Pak, salah satunya tadi itu pengalaman putranya, bukan dari orang lain Pak ya, bukan kata orang ya, bukan kata guru karena saking gencana promosi sekolah ini tertarik gitu. Biasanya kan kalau promosi itu nggak ada namanya kecap nomor 2, pasti nomor 1 semua gitu ya. Iya, kalau yang ngomong guru tuh pasti ya bagus Pak, bagus, walaupun kenyataannya enggak gitu. Tapi kalau itu Papa percaya sendiri output dari putra Bapak sendiri, ya itu berarti itu. Baik. Kemudian kalau masyarakat melihat keunggulan di selain tadi yang Bapak sebutkan keunggulan dari lulusan ini, mungkin disiplinnya tah, religiusnya tah, atau apa? Akademiknya tah gitu. Apa? Yang paling menonjol religius. Keagamaannya ini yang paling menonjol. Ya. Yang kedua, antara guru dan siswa ini sangat dekat. Sangat dekat, ya. Jadi anak-anak kompak dengan guru itu kompak. Itu yang menarik. Berani curhat Pak ya, berani curhat ke gurunya ya. Iya. Nah, yang itu paling penting itu terbuka sehingga masalah bisa terpecahkan. Iya. Gitu. Oke, bagus. Baik Pak, tadi sudah bagus kealaknya dan sebagainya. Kemudian, nah sekarang pengalaman putra Bapak. Waktu mungkin sebelum masuk ke sini, setelah masuk ke sini ada perubahan apa Pak? Mungkin dalam sholatnya atau dalam mungkin ngajinya, ketekunan itu ada nggak perubahan? Ada. Nggih. Terutama kalau ngaji itu sudah kebiasaan. Nggih. Dulu kan sekolahnya juga di MI Mida. Mida, itu sudah. Terus, lanjut aman. Sudah nggak cerita lagi kalau itu sudah kalau itu. Nggak usah nanya lagi saya. Nggak nanya lagi kalau itu sudah. SMP-nya lebih kreatif gitu. Iya, oke. Berarti karena kan di Blitar itu ada sekolah sak ngajinya kan, berarti kalau ngaji sudah ngaji. Cuman yang penting dari ngaji itu. Nah sekarang amaliyahnya, Pak, kegiatan sekali sopan santunnya gimana? Tata keramanya putra Bapak itu dibandingkan dengan anak orang lain atau yang sekolah lain gimana? Misalkan kalau anak orang lain kadang, Bu berangkat, Pak berangkat, gitu tak wes dari jauh gitu. Kalau itu kebiasaan. Cuma yang putra Bapak gimana? Ya kebiasaan kalau. Oh kebiasaan. Iya kebiasaan. Cuman ada kelebihan kalau di rumah itu sering mengumpulkan teman-teman bermain. Oh, gitu. Terus diberi fasilitasi alat permainan, terus di. Maaf, mungkin punya Pak komite kayak yang dimatikan mic-nya Pak. Masih hidup, biar nggak ngefek. Diklik yang mic, tanda mic. Oke, coba Pak. Oke, sudah. Pak Abu, ngobrol. Oke. Jadi kalau di rumah memang sukanya mengumpulkan teman-teman bermain. Oke. Terus diajak bermain, kalau tidak diajak bermain ya dibuatkan masakan, terus dikasih makan sama anak-anak. Oke. Pak, kalau di rumah itu biasanya kalau putra di rumah ini, bukan dari sekolah ya. Kebiasaan putra Bapak yang baik yang pertama, kedua, mungkin yang ketiga, itu salam nggak, cium tangan atau gimana, atau enggak? Iya, itu setiap hari. Itu budaya di Bapak ya? Iya. Bukan karena dari sekolahan berarti ya? Itu termasuk dari sekolah. Enggak, bukan. Ada gini Pak, keluarga itu udah pernah cium tangan, tapi karena anak itu di sekolahnya dilatih seperti itu, akhirnya dia juga cium tangan. Nah, akibatnya berdampak pada ya adik-adiknya atau yang lain gitu. Ya. Nah, kalau Bapak kan memang di keluarga memang sudah begitu. Ketambah lagi di sekolahnya mungkin ya rasa hormat itu ditanamkan. Oke. Baik Pak, mungkin tadi bullying, mutu lulusan. Kemudian pernah nggak Bapak dengar, ya walaupun mungkin baru 1 tahun ya, bolehlah Pak Komite, ini Pak Komite udah lama, prestasi apa yang sudah dicapai oleh
SMP Mida itu? Mayoritas di Pramuka. Pramuka, nggih. Terus udah pernah juara di mana? Perlu. Ke Jakarta lomba tingkat nasional. Oh, pernah, Pak ya? Pernah. Mengirimkan juara berarti mewakili Jawa Timur dong? Mewakili Jawa Timur. Pernah juara nggak dari Jakarta? Juara 2 nggak salah. Juara 2. Terus yang lainnya apa, Pak? Biasanya enggak harus Pak. Mungkin komite juga boleh. Kalau ini kenapa Abu kan baru 1 tahun, baru tahun kedua ini. Kalau Pak Jarudin kan udah lama ngerti pasti. Gimana? Kalau anak saya sendiri hobinya masak. Yang didapat dari sekolahan ini masak. Oh, masak. Ya. Enggak, maksudnya prestasi dalam bidang ekstrakurikuler atau bidang akademik. Nah, prestasi apa yang pernah dicapai setahu Bapak minimal? Ya mungkin syukur-syukur yang tingkat nasional, bawahnya provinsi, bawahnya lagi barangkali kabupaten. Atau paling rendah ya kecamatan lah. Juara kecamatan. Juara sepak bola kecamatan. Bola. Atau mungkin Pak Jarudin, Pak Komite. Monggo. Mic-nya Pak. Mic-nya. Mungkin punya Pak Abu bisa dimatikan dulu mic-nya. Monggo. Mic-nya belum diklik. Operator mohon dibantu. Kalau komite masih gaptek nggak masalah. Kalau operator gaptek nggak kebangetan. Ya siap udah. Monggo Pak Haji, Pak Rudin. Kalau dulu banyak mungkin dari ada pencaksilat. Pencaksilat sampai tingkat mana Pak itu? Provinsi, kabupaten. Oh kabupaten. Sampai juara berapa Pak? Juara pertama 2. Ya, 2. Banyak. Terus? Dulu pernah ikut itu olahraga anggar jalan itu pernah. Anggar? Itu pernah di provinsi. Provinsi. Sampai provinsi ya? Iya pernah ikut terjurnas tapi gagal. Karena. Kalau PMR-nya Pak? PMR-nya? PMR pernah nggak menjuara gitu? Belum. Pramuka itu yang Pustakaan pernah juara nggak? Lomba pustaka? Belum. Misalkan MTQ-nya Pak? Ada. Pernah tapi juara di mana? Kabupaten. MTQ kan basicnya kan ini NU loh biasanya. Arif. Sama juga ada. Iya, sama dengan saya, belakang saya hijau juga, Pak. Baik, itu berarti prestasinya itu Pramuka juga membawa bahkan ke nasional, pencaksilat, MTQ di kabupaten. Oke. Kemudian guru-guru di SMP Mida itu menurut Bapak gimana, Pak? Ya, alhamdulillah Pak, semangat luar biasa. Oh, iya, luar biasa semangat. Padahal bukan PNS loh Pak, bukan PNS loh Pak. Iya, itu yang saya heran. Bahkan dianggap rumah kedua SMP Mida. Oh, rumah kedua. Bagus. Kira-kira menurut Bapak kesejahteraannya sudah cukup atau belum? Ini tanggung jawab komite lah ya. Tanggung jawab komite ini. Sebelumnya ya belum Pak. Belum. Nah ini tanggung jawab komite memikirkan ini. Kalau belum dipikirkan, jangan akhirannya tahu. Ini lillahi ta'ala. Maksudnya lillahi ta'ala terus gitu ya. Ya kasihan dapurnya biar ngebul juga. Nah tugas komite ini, komite memikirkan itu. Siap. Sama wali murid juga. Nah yang diajak ngomong wali murid tadi. Kenapa? Ya cagerannya itu. Gitu. Kalau pegawai negeri kan sudah ada bulanan. Kalau yang mungkin yang GTT yang sudah sertifika, alhamdulillah ada tambahan. Tapi yang masih murni kan masih ini nanti daripada pikirannya nyabang kan gitu, nyabang. Sudah nggak diajak rundingan oleh sekolah terkait dengan itu kesejahteraan? Belum Pak. Belum pernah. Belum. Ya mungkin besok Pak, besok lusa ini diajak bicara Pak.
Baik, ini sudah terang sedikit lagi. Tentang proses belajar mengajar. Apakah proses belajar mengajar yang sudah dilakukan oleh guru-guru ini menurut Bapak sudah sesuai nggak dengan harapan orang tua? Yang terjadi di sini. Apa oleh kan Bapak ngamati terus kalau wali murid enggak, Bapak itu kan ngamati terus loh, perkembangan sekolah. Boleh usul, boleh memberikan masukan. Komite itu kan advice komite. Jadi pemberi saran. Nah, masalah diterima enggak urusannya nanti. Kira-kira gimana, Pak? Kira-kira sudah bisa diterima. Kira-kira yang kurang apa? Mau nggak, Pak? Mungkin kira-kira perlu apa, Pak? Mumpung ini corong, Pak. Mungkin ada yang perlu ditambahkan. Gimana? Kalau saya lihat sendiri, kalau ngomong yang kurang itu kelihatannya kok ada, karena melihat kinerjanya Bapak Ibu guru, saya sudah bagus capek. Semua. Sudah bagus semua, Pak ya? Nggak udah waktu dia. Oh, jangan-jangan takut sama Bu Syatin aja. Jangan usah takut, Pak. Nggak usah takut. Nggak ada, Pak ya? Nggak ada. Sudah cukup baik ya. Dipertahankan, Pak ya? Nggak dipertahankan. Kemudian pernah nggak Pak diajak berpikir, kan sekolahannya ini ada beberapa tuh di belakang masih kosong, baru nambah tanah, di samping katanya sih. Ya, betul. Nah, sudah diajak memikirkan bagaimana untuk merealisasikan pembangunan yang ada. Termasuk juga akan ada program bina lingkungan, yaitu dalam rangka adiwiyata. Jangan dikira kecil loh adiwiyata itu. Pengolahan sampah harus dipikirkan, kebersihannya dipikirkan, perindangannya juga harus dipikirkan. Kira-kira sudah berbicara itu, Pak? Sudah. Karena itu kan sudah lama sepertinya. Ya. Sudah lama sekali. Lingkungan itu sudah dibahas lama sekali. Sudah. Ya. Yang dalam waktu dekat akan digarap apa, Pak, kira-kira di sana? Di dalam adiwiyata. Ini sementara ini yang sudah dilaksanakan tuh mungkin biopori. Oh, biopori, akan melaksanakan biopori. Hebat, ya, tahu. Berarti itu komite beneran, Pak, tahu jenengan komite, Pak, betul itu. Tahu. Biopori baru dilaksanakan dalam rangka latihan pengomposan, pengolahan limbah. Nah, pengolahan limbah lain yang anorganik sudah nggak dilakukan? Apa recycle-nya, Pak, mungkin? Sudah nggak dilakukan recycle oleh sekolah? Sudah. Atau kerjasama? Kerjasama dengan bank sampah. Bank sampah? Itu ada bank sampah. Bank sampah? Hanya dibuang gitu aja, Pak? Sampah kan bank sampah kita, ini ada bank sampah. Ganti bank sampah Kabupaten Blitar. Enggak. Jadi, bukan yang anorganiknya, Pak. Anorganiknya kayak plastik apa itu, ada nggak kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka recycle-nya? Belum. Sementara yang ada itu yang kita memilah sampah, yang laku dijual kita jual, yang bisa kita pakai ya kita pakai, dan dengan dibina oleh kelompok bank sampah itu tadi. Baik, Pak. Oke, kemudian saya tanya, Pak, tadi kembali lagi ke atas sih, tata tertib. Apakah sekolah itu punya tata tertib? Berpakaian? Ada ya? Ada. Pakaiannya itu kalau Senin Selasa itu apa itu? Senin Selasa apa, Pak? Ikut tahu? Hitam putih. Hitam putih atau apa, Bu? Pak? Selasa loh, Pak. Senin Selasa. Biru putih. Ya? Putih biru. Ya. Panjang pendek? Panjang. Kalau hari Rabu Kamis apa, Pak? Yayasan. Enggak, hari Rabu Kamis? Seragam yayasan tuh apa lembaga ya? Khas ya? Khas lembaga. Kalau Jumat, Pak? Jumat Sabtu pramuka. Sabtunya hari Sabtu apa itu? Sabtunya banyak kan untuk ekstra.
Oh, bebas ya, sesuai dengan ekstranya masing-masing. Oke. Jadi itu Bapak. Baik, mungkin barangkali saya sudah diaba-abani oleh Pak Dalis ini sudah. Dan tetangganya sudah juga ini mau asar. Monggo Pak Dalis barangkali kami persilakan. Yang nggak usah sampai jam ini, monggo. Terima kasih Pak Edi. Ya, suara saya menggema di situ. Suaranya udah mulus Pak dah. Alhamdulillah. Udah mulus. Ini tadi tak tunggu-tunggu muka-muka nggak segera. Saya di belakang ini ada tarkim. Barusan ini tadi sudah adzan. Mudah-mudahan pujiannya tidak dibesarkan. Tadi tak kasih tahu. Coba sama. Di sini juga sama ini sudah ada. Gara-gara ada Pak Yai Abu Ashad ya. Abu Ashad selaku wali murid hadir. Kemudian Pak Jarudin hadir. Tak lihat ini. Assalamualaikum Pak Abu. Abu. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini tadi tak pandang-pandang seperti Caimin ya, dari Demanyar. Suaranya kayak Caimin ini tadi. Saudara Pak Mas juga. Saudara Pak. Alhamdulillah. Sudah tidak usah ngomong apa-apa. Ini para tokoh sudah hadir dalam rangka visitasi akreditasi. Bahasanya melihat mutu, melihat mutu nih sekolah menengah pertama Miftahul Huda disingkat MEDA ini ke desa. Kenalkan saya Pak Darlis itu. Tadi pagi tidak ikut pembukaan ya Pak Abu ya? Ikut Pak sebentar. Oh, ikut sebentar. Ya. Mohon maaf ini ada orang pujian terdabling boten di situ. Aman ya. Oke. Pak, saya hanya menggunakan instrumen. Jadi yang ditanyakan oleh asesor tidak mengada-ada. Jadi kami itu sesuai dengan yang ada di isian, Pak ya. Misalnya saya ngambil yang 28. Nah ini madrasah melibatkan orang tua siswa, melibatkan masyarakat. Nah kami memang wawancara. Saya pengen wawancara dengan jenengan itu sudah saya rekam tadi. Apakah SMP untuk wali murid, apakah wali murid selama ini sudah dilibatkan oleh SMP dalam merencanakan sesuatu di sekolah loh Pak? Sudah ya Pak ya? Sudah, itu tadi istri saya yang terdaftar absen. Oh ngaten. Ya. Sudah pernah diikutkan. Nah sekarang saya pengen menyatakan aja, pernah diikutkan dalam bidang rapat apa itu? Saya pernah di RKS, Rencana Kerja Sekolah 5 tahunan. Itu Oke. Penyusunan RKS. Selain itu, Pak? Terus kalau istri pernah diundang RAKS itu Rencana Kerja 1 tahun. Terus pada waktu itu ada prioritas ke masalah pengelolaan sampah. Terus saya diundang di acara sosialisasi Wiyata Adiwiyata tentang pengelolaan sampah itu. Itu bersama siapa itu workshopnya itu Pak? Di kabupaten ya? Di sekolah, di SMP. Narasumberipun saking pundi? Dari wakil kepala sekolah SMP Garum, SMP Negeri Garum. Garum Blitar. Sama tim Adiwiyata dari provinsi nggak salah. Baik. Berikutnya Pak, dampak positif pun apa Pak? Setelah jenengan diikutkan, masyarakat itu mencibir apa ya, mendukung itu kira-kira untuk SMP? Untuk biasanya SMP, kan orang hebat itu, orang sukses itu biasanya itu loh, seperti di Jombang sendiri resik kali itu loh, lah resik kali ngopai wong 50 wis cukup, lah apa kok rutusan kan begitu itu. Setahu saya ada anak saya sendiri Pak, di rumah suka ngumpul-ngumpulkan sampah itu, suka milah-milah sampah. Kehidupan siswa atau kebiasaan siswa di rumah ya Pak ya? Iya. Sampahnya dikumpulkan di rumah, dijual atau dibawa ke sekolah untuk diproduk? Dijual sendiri di bank sampah di
Di sekitar rumah sana, ke Pak RT. Ya. Baik. Sekarang agem Ustadz Basar, Pak Fajarudin. Ya. Terus pundi penjelasan apa ya sama penuturan itu yang pernah dilibatkan tentang apa itu? Ya, sama. Selalu ikut. Selalu dilibatkan. Dengan Pak Komite ya. Nah tadi Pak Komite, kok diwakilkan istri kemana jenengan? Apa komite itu ada strukturnya? Itu saya Pak. Saya sebagai wali murid yang diwakilkan istri. Sorry. Kadang-kadang diwakili bapaknya, kadang-kadang diwakili ibunya. Terima kasih, itu yang pertama. Yang kedua juga terkait dengan yang namanya nomor berapa? 29, Pak. Nah, ini apa-apa, santai aja. 29 ini penjenengan juga gitu. Nah, kurikulum, Pak. Senawasa penjenengan. Pak Abu As'a juga ngajar nggih profesi sehari-hari nggih, ngapunten. Boten, Pak. Pamong. Boten. Pak Lurah. Boten. Ibun Pak Yai wis kepala rumah tangga. Toko, Pak. Oh. Dagang. Nggih, luar biasa. Kalau Ustadz Basarudin apa Fajarudin ngajar nggih? Saya kerja serabutan, Pak. Oh, ngaten. Nggih, ngapunten. Ini ada pujian di belakang ini di daerah sinten. Enggak apa-apa ya, Pak, kita teruskan ya, Pak. 15 menit aja kok nanti ya. Pun ngeten enggak usah pakai ini aja deh. Saya tak ngomong biasa aja dengan jenengan. Mungkin daripada ribet dan sebagainya. Saya yakin ya panjenengan itu sudah luar biasa. Sekarang saya pengen statementnya panjenengan, pernyataan panjenengan. Saapi-api MDN LE, LLM DAPI. Jadi alhamdulillah sekolah panjenengan ada di tengah kota. Kalau saya lihat di Google Map, saya lihat dari kota itu, apalagi kalau di pinggiran, tengah hutan, pinggir segoro itu di terluar dan sebagainya. Tadi saya melihat yang namanya model guru, foto-foto yang dikirim itu termasuk sekolah yang swasta favorit ya. Swasta favorit di Kanigoro. Pertanyaan saya, dari sisi kedisiplinan, harapan panjenengan seperti apa dan yang perlu ditingkatkan apa, Pak? Saking Pak Aburien, baik kedisiplinan guru maupun disiplinan siswa. Kalau saya tidak muluk-muluk, Pak. Ya. Anak saya dekat dengan gurunya dan sering komunikasi dengan gurunya. Terus saya sendiri juga sering parenting, komunikasi dengan Bapak Ibu guru di sekolah tentang perkembangan anak saya sendiri bagaimana itu bisa berjalan, itu sudah cukup. Baik, jadi disiplin di situ tidak perlu ditambah, hanya perlu ditingkatkan gitu, sudah bagus ya. Yang kedua, kalau Pak Fajar, terkait kalian kedisiplinan yang sudah ada itu. Ya ditingkatkan aja Pak, karena Bapak Ibu guru di sini tuh, saya kalau melihat kerja itu kasihan, pagi sampai sore los. Ya, sudah. Baik. Ini maksudnya welas asih dengan mulai dari pagi sampai siang, kadang-kadang lembur sampai malam, jam 10 malam masih kurang. Agak pilek Pak saya, suara saya mohon maaf. Sami. Nah itu baik. Kira-kira yang perlu ditingkatkan tentang apanya Pak? Kedisiplinan tentang apa? Kehadiran siswa, seragam siswa, atau apa? Mengikuti pelajaran siswanya, masukan daripada beberapa perkumpulan wali murid selaku Dewan Wali Murid berupa komite. Saya pernah menanyakan berapa guru yang sertifikasi, terus berapa honor guru, terus kemudian seberapa kedekatan guru dengan siswa. Ini ya sebagai komunikasi lah orang tua dengan guru biar tahu kondisi pendidikan ke anaknya kan. Baik, Pak Fajar, yang terkait yang perlu ditingkatkan tadi kira-kira kedisiplinan tentang apa? Kedisiplinan saya rasa kok sudah Pak. Saya yang pengen meningkatkan itu malah honor guru-guru itu loh Pak. Oh, makaten. Kasihan Pak. Jadi tentang sudah bekerja, berkarya.
menciptakan sebuah masa depan anak-anak bisa roh dan sejahtera. Masih memprihatin. Saya juga merasakan Pak waktu itu ya. Tapi insya Allah guru seperti Ustadz Muhammad, Ustadzah Ayun, Ustadzah Niam tadi, insya Allah lillahi ta'ala. Balasannya di akhirat nanti atau di luar lah, nanti dari dagangnya atau dari pertaniannya dan seterusnya. Atau kesehatan yang melimpah ruah dumateng para keluarga, sedaya putra-putra. Yang berikutnya, ini wali murid sangat penting ini untuk nasib pendidikan yang ada di SMP Mida ini, supaya ya saya enggak tahu ya berakhir sampai tahun berapa. Penjalankan Pirsa ini banyak lembaga baik madrasah ataupun sekolah. Oke, itu kehabisan siswa, kehabisan tinggal gedung, tinggal tanah dan seterusnya. Apa bentuk antisipasi terkait dengan menjaga mutu supaya tetap dipercaya oleh masyarakat? Satu dari Pak Fajar dulu deh. Ya, saya kita tingkatkan mungkin pembelajarannya dan hal-hal lain sebagainya, terutama keagamaannya, bisa mendidik anak itu menjadi benih. Kalau pinter itu sudah biasa, tapi kalau anak yang benih itu yang sulit kita dapatkan. Jadi yang pertama itu harus jadi punya anak yang benih dulu. Nanti kan otomatis pinternya pun kabut. Nanti kalau istilah tamatan dari Mida ini anak jadi benih-benih, pinter turun benih, insya Allah mungkin orang tua atau wali murid yang lainnya masih bisa berbimbing atau mempertahankan sekolah kita ini. Luar biasa. Seandainya saya punya sekolah ya, komitenya penjaringan senang itu. Ada ide kreatif memberi masukan itu. Jadi karakter dulu baru pinter, bener dulu baru pinter kan gitu tadi. Ya. Saya tangkap. Nah, kalau Ustadz Abu, singkat aja Ustadz. Apa? Pertanyaan yang sama. Pendapat yang singkat. Saya kira sama. Selain pendidikan agama yang sudah berjalan dengan baik di sini, itu yang dibutuhkan kreativitas guru dalam hal manajemen ekonomi diri sendiri, sama metode pembelajaran yang harus semakin berbagai macam cara lah. Oke, baik. Jadi manajemen ekonomi sendiri tadi kembali kepada nasib Pak ya. Nah, dari sesepuh-sesepuh ini selain memberikan motivasi juga doa. Insya Allah pokoknya sistem IT-nya lancar, sistemnya lancar, Dapodik segera dipanggil PPG. Paling tidak menciptakan perusahaan berkelompok itu seperti perseroan terbatas, koperasi. Baik, itu ide dari yang perlu ditambahi di lingkungan SMP itu ada sebuah perseroan terbatas atau untuk kelompok guru lah, koperasi guru lah. Dari simponya berapa, simbannya berapa, nanti ini akan berputar Pak ya. Yang penting dari kita oleh kita untuk kita. Bagus itu. Sudah ada atau belum Pak kewirausahaan seperti itu Pak? Belum lah. Ini nanti ketemuan hari ini bisa ada hikmahnya, bisa diwujudkan bentuk koperasi guru. Bukan banyaknya, tapi untuk mempererat tali silaturahimnya. Usume ini Pak, virus Pak. Jadi kemarin ada tahapan 5 virus. Saya asli Kediri Pak, paling timur dekat dengan Blitar Pak. Puncu Pak. Puncu. Iya, ngetan titik, ngidul titik kan ngancar, ngidul titik kan ngelego itu. Kelahiran sana asli Pak. Jadi lereng Kelut itu sama. Jadi ada virus apa itu Pak? Virus corona hampir 2 tahun. Kemudian apa itu kemarin setelah corona itu apa Pak ya? Itu kan lumpuh itu, pembelajaran jarak jauh, tetap jalan, ngebul berasnya, LPG-nya, tapi iya toh? Iya, terus Omikron, virus lagi PMK bagi peternak kambing dan sapi, saya yakin itu. Saya kemarin dari sekian ekor juga ada 1 yang tebal itu. Iya, tidak sampai 50% dijual dari harga normal, bisa sampai 20%, kan gitu Pak ya? Nah, sekarang virus yang terakhir yang dikembang-kembangkan oleh guru di grup itu, WhatsApp itu, virus buuan itu. Virus buuan. Nah, misalnya kalau memiliki koperasi bisa didadak itu.
data misalnya atau sebagainya. Baik, itu ide yang kreatif dari Bapak Wali Murid ataupun komite, nanti bisa disampaikan. Nah, tempat penyalurannya saya ingin tanya, yang perlu ditingkatkan pertemuan, silaturahminya, bulanan, 3 bulanan, 1 tahunan, atau 1 semesteran. Silahkan Pak, jenengan mengungkapkan keterlibatan jenengan berdua, mulai penyusunan perencanaan secara manajerial, secara akademik, secara teknis apa misalnya. Disilahkan. Ya, kalau dulu sebelum pandemi itu kita tiap bulan sekali adakan yaitu Khatmul Quran panjang sana. Ini sampai di wali murid di perkelas tiap bulan itu kita adakan yang sana itu ke rumah wali murid. Kan kalau ke pengurus sudah rutin tiap Sabtu pagi. Oke, baik. Jadi bentuk anjang sana, bentuk kunjungan itu. Maksudnya yang sifatnya rapat, menelurkan sebuah ide gagasan itu. Dilaksanakan setiap tahun berapa kali? Ustadz Abu Rian, enggak? Ustadz Abu As'ad? Kalau saya yang pernah seperti yang pernah ikut ke setiap pembayaran biaya sekolah sama ketika pengambilan rapot kemarin itu bisa komunikasi banyak dengan para Bapak Ibu guru. Baik, terima kasih. Minimal saat pengambilan rapot maupun persiapan awal tahun termasuk akhir sana. Oke, terima kasih Pak Bu. Kalau Pak Komite, ini kembali lagi, apa sih yang perlu ditingkatkan? Ya, aku pengen perso itu. Panjenengan kagungan pemanggih dos pundi. Apakah sarananya nih sing kirang pemanggih komite menapa nih? Penuturan putra. Pak, di madrasah kurang lengkap. Ya, betul. Kalau sarana ini ada perpus yang mendesak sebetulnya ini perpustakaan. Ini sementara masih nunut nih tempatnya perpustakaan. Tetapi insya Allah mudah-mudahan tahun depan ini bisa mendapat bantuan gedung. Amin. Nah, ini saya tinggal mengamini 2 hal yang positif yang luar biasa itu. Selama ini perpustakaan masih menjadi satu atau nunut di ruangan. Namun memberikan nilai manfaat yang tinggi, Pak ya. Bukan mewahnya, biarpun sederhana tapi memberikan nilai manfaat. Gedungnya tinggi tapi tidak ada berpenghuni di Unisriti kan itu sekarang itu. Berikut terkait dengan yang namanya peran serta masyarakat, Bapak. Sepengetahuan penjenengan bagaimana masyarakat sekitar Kanigoro, sekitar SMP Mida Gogodeso itu. Ini yang lebih pirso itu kan panjenengan dari Bapak Wali Murid ataupun dari komite. Terlihat dari monggo. Ada fasilitas musola atau masjid sekolahan itu. Itu kalau pagi, siang, dan sampai sholat asar itu untuk anak-anak. Kalau malam, maghrib, isya, subuh itu masyarakat sekitar. Itu keterlibatan mengelola musola itu melibatkan masyarakat. Terus kerja bakti antara anak-anak dengan masyarakat itu biasanya hari Jumat itu saya lihat karena kalau hari Jumat itu sering bawa alat-alat untuk kerja bakti, itu kerja bareng sama masyarakat sekitar. Baik Pak, baik nggih. Itu nggih. Ketika hari Jumat dimanfaatkan untuk baksos ya Pak ya, bakti sosial. Kemudian Pak itu badhe matur monggo Pak siapa itu Pak Fajar komite G. Ya sama kelibatan terhadap masyarakat ya namanya baik, tapi namanya orang ya juga ada yang nggak baik gitu kan semua kan nggak harus bisa sama itu masih ada, tapi ya kebanyakan ya yang baik-baik mungkin ya dari kita kerja bakti. Kalau mungkin di SMP ada kegiatan apa itu masyarakat bisa berbaur di situ.
Dan betul yang dikatakan oleh Pak Abu tadi, di fasilitas sekolah seperti musola itu, kalau setelah sekolah yang dimanfaatkan oleh warga masyarakat sekitar. Baik Pak Anggih, leres-leres. Sanjungan belum tentu hal yang mendatangkan positif, hanya senang sesaat. Tapi kalau kritikan itu yang akan menjadikan sebuah perbaikan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Apa Pak kritikan masyarakat tadi Pak? Tentang apa? Kritikannya kan namanya orang kan bukan nggak sama. Suatu contoh kan karena SMP ini kan diadakan sekolah adiwiyata, tidak menutup kemungkinan kan kebersihan itu kan nomor 1. Jadi ini masyarakat kok ngerepoti, ribeti. Iya. Nah, ini bukan negatif, Pak. Ini tantangan. Tantangan. Ketika masyarakat belum sadar tentang program sekolah adiwiyata, padahal kan radius berapa itu? Radius 100 meter atau 200 meter kanan kiri itu harus menyesuaikan, oke? Nah, ini peran penjenengan, Pak, ke depannya. Baik, Pak. Ini kerindangan begini ini masih ingat, Pak? Ini termasuk tanamanipun penjenengan, nggih. Waktu itu pernah ingat? Iya. Ini termasuk kegiatan rapat semacam ini Bapak juga tahu Pak ya? Semacam workshop atau festival pertemuan begini. Nah, ini salah satu putranya pernah cerita Pak ya. Festival apa ini? Festival apa Pak? Pameran karya kreativitas siswa ya ini ya? Oh ya. Iya. Kenal dengan guru ini Pak Fajar atau Pak Abu? Yang mana? Tepang nggih. Yang mana Pak? Jelas tepang semua Pak. Oh, dereng jelas nggih mboten napa-napa. Pertanyaan terakhir Pak, kira 1 menit pertanyaan terakhir. Menurut penjenengan yang diunggulkan sing jenengan gul-gul nih itu enggak apa-apa itu. Sing jenengan buat sponsor ketika penjenengan di majelis taklim di apa itu. Unggulan di madrasah SMP itu apa Pak? Saya yakin di situ berlabelkan ahli sunnah wal jamaah. Pasti banyak konco. Iso amin oleh berkat. Iso kulhu iso berkat kan gitu. Monggo. 1 kalimat tapi yang penuh apa itu makna. Sebelum saya kiri, disilakan Pak Abu Rien enggak apa-apa, Pak Fajar juga enggak apa-apa. Jangan bareng-bareng. Ya untuk menciptakan anak yang benar itu Pak. Terutama itu. Bisa bermanfaat di masyarakat. Baik, Pak Abu, closing statement, sesuatu yang dipromosikan. Kelebihan dari sekolah di bawah naungan LP Ma'arif NU itu ada pelajaran aswaja dan ke-NU-an. Ada doktrin tentang ahlu sunnah wal jamaah. Di sekolah yang lain tidak ada seperti itu. Jadi banyak berbagai macam pengaruh yang mudah mempengaruhi anak. Saya ingin membentengi anak saya dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, ya ada di SMP Mida ini. Terima kasih Pak. Luar biasa, saat di darat gemuruh jadi wong Malaysia itu. Tepuknya gemuruh gitu. Saya batuk. Sepindah malih, terima kasih matur sembah nuwun rawuh panjenengan wonten gegono Zoom meeting. Podom Blitare banyak sekali ide-ide yang saya rekam, yang saya tangkap, yang saya isikan akan saya laporkan pada Ban SM bahwa lembaga panjenengan ini memiliki beberapa hal keunggulan dan juga perencanaan yang diketahui oleh wali murid maupun Bapak komite. Enten kirang langgungnya nyuwun pangapunten. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, Mas Imam Irfai, silahkan di off record.